Hati Xiaoyan menegang saat melihat perubahan ekspresi Jin Si. Tampaknya dia mengetahui beberapa informasi yang terkait dengan klan Gu. Teman kecil Xiaoyan, kenapa kamu tiba-tiba menyebut klan Gu? Jangan beritahu saya bahwa Anda memiliki konflik dengan mereka? Jin Si juga berangsur-angsur pulih beberapa saat kemudian dan berbicara dengan khawatir. Klan Gu ini bukanlah pavilion petir angin. Xiaoyan mungkin masih bisa hidup bahagia bahkan setelah menyinggung pavilion petir angin. Namun, jika dia membentuk permusuhan dengan klan Gu misterius ini, hasilnya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil berkata, aku belum pernah bertemu klan Gu ini. Bagaimana bisa ada konflik? Hanya saja saya ingin mengetahui beberapa informasi terkait dengan klan Gu ini. Mungkinkah tetua Jin Si memberitahuku tentang mereka? Jin Si menghela nafas lega. Dia menyeka keringat dingin di dahinya sambil berkata, lebih baik jika ini masalahnya. Di seluruh wilayah dataran tengah, Hall of Souls, manusia, dan Aula Pil atau 3 keluarga besar kuno di dunia Magical Beast takut pada klan Gu ini. Xiaoyan juga merasa sedikit terkejut saat mendengar ini. Meskipun dia bisa menebak bahwa latar belakang Sun Er tidak lemah, dia tidak menyangka bahwa yang disebut klan Gu sebenarnya sekuat ini. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang klan Gu ini? Selain itu, klan ini tidak pernah muncul di antara manusia atau faksi Magical Beast. Mungkinkah mereka bukan milik salah satu dari mereka? Xiaoyan bertanya tidak yakin. Sebenarnya, klan Gu ini bisa dianggap manusia. Namun, mereka adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa mereka memiliki garis keturunan Doudi. Jin Si perlahan menjelaskan. Garis keturunan Doudi? Xiaoyan tercengang. Dikabarkan bahwa jika seseorang mampu mencapai kelas Doudi, garis keturunan mereka akan mengalami perubahan. Sebagai hasilnya, keturunannya akan mendapat manfaat. Ada cukup banyak klan Doudi di zaman kuno. Meskipun mereka bisa dianggap manusia, mereka memiliki bakat yang kaya dalam hal pelatihan. Beberapa dari mereka yang beruntung bahkan mungkin mewarisi beberapa kemampuan Doudi melalui garis keturunan mereka. Namun, hal seperti itu sangat jarang dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang. Jin Si mengangguk. Nada suaranya mengandung rasa hormat yang sulit disembunyikan ketika dia menyebutkan kata-kata Doudi. Ini adalah penghormatan untuk orang terkuat di dunia. Klan yang memiliki garis keturunan Doudi kuno ini sangat mendiskriminasi orang luar. Karena mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan mereka, bahkan jika mereka menikah dengan manusia biasa, mereka pasti akan memilih orang yang sangat luar biasa. Ada cukup banyak klan di zaman kuno yang memiliki garis keturunan Doudi. Namun, seiring berjalannya waktu, tampaknya hampir tidak ada yang tersisa. Yang selamat disebut klan Gu yang sangat misterius. Klan Gu tidak terlalu peduli dengan peringkat di benua tapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Ada banyak ahli dalam klan dan jujur saja, hanya ada sedikit faksi di benua yang bisa menentangnya. Xiaoyan mengangguk. Tidak heran jika Sun Er memberitahunya bahwa dia harus menunggu sampai dia menjadi Dou Zong sebelum dia bisa pergi dan mencoba menemukannya. Jadi klan Gu sebenarnya semenakutkan ini. Memikirkan kekuatan Hall of Souls, bahkan mereka takut pada klan Gu. Seberapa menakutkan kekuatan klan Gu ini? Lalu apakah tetua Jin Si tahu di mana markas besar klan Gu? Xiaoyan berhenti sebelum bertanya. Wilayah timur dataran tengah pada dasarnya milik klan Gu. Selain beberapa dari mereka, berbagai fraksi di sana semuanya adalah pengikut klan Gu. Namun, klan Gu jarang mengaturnya. Biasanya, sebagian besar orang dari klan Gu semuanya tinggal di alam Gu. Jin Si terus menjelaskan. Alam Gu? Xiaoyan sekali lagi terkejut saat mendengar kata-kata asing ini. Setiap ahli yang mencapai kelas Dou Sheng pada dasarnya berdiri di puncak benua Douqi. Pada level ini, seseorang akan melampaui level biasa dan akan melangkah ke level suci. Kekuatan yang dimiliki seseorang secara alami akan jauh dari apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Membuka dunia tempat orang bisa hidup adalah indikator dari Dou Sheng yang elit.
Jinsi menghela nafas. Suaranya mengandung rasa iri yang ekstrim. Alam Gu ini dibangun dari Dou Sheng yang sangat kuat dari klan Gu selama beberapa generasi. Setelah bertahun-tahun memperkuat dan memperluas yang tak terhitung jumlahnya, ukurannya setidaknya bisa sebanding dengan wilayah utara dataran tengah, bahkan jika itu tidak dapat dibandingkan dengan seluruh wilayah dataran tengah. Tempat itu dimiliki secara unik oleh orang-orang dari klan Gu. Karenanya, Xiao Yan dengan lembut menghirup udara dingin. Membuka dunia. Apakah hal yang begitu menakutkan itu benar-benar sesuatu yang bisa dicapai oleh kekuatan seseorang? Seorang elit Dou Sheng begitu kuat sehingga akhirnya membuat orang merasa tidak percaya. Xiao Yan merasa dirinya gemetar saat memikirkan kekuatan menakutkan yang bisa merobek ruang hanya dengan mengangkat tangan. Ini sudah terjadi pada seorang elit Dou Sheng. Lalu seberapa menakutkan Dou Di yang bahkan lebih kuat? Dengan membandingkan keduanya, kemampuan misterius dari seorang elit Dou Di yang mampu mengubah garis keturunan mereka yang disebutkan oleh Jin Si tampaknya bukan cerita yang dibuat-buat. Bahkan saya tidak yakin bagaimana seseorang memasuki alam Gu ini. Jika bukan karena banyak anggota suku tikus penelan emas saya, kemungkinan saya akan jauh dari memenuhi syarat untuk menyadari begitu banyak rahasia yang diberikan kekuatan saya. Jin Si menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak menyesal. Xiao Yan mengangguk. Dia juga puas dengan mempelajari begitu banyak informasi yang berhubungan dengan klan Gu. Meskipun kekuatan klan Gu sangat hebat, dia pasti akan menerobos ke tempat itu untuk Sun Er bahkan jika itu sangat berbahaya. Meskipun Xiao Yan tidak yakin berapa banyak ahli yang ada di dalam klan Gu, kemungkinan besar tidak akan ada yang kurang dari Hall of Souls. Kekuatan Xiao Yan tidak mencukupi meskipun dia saat ini telah menerobos ke kelas Douzong. Namun, ini tidak menjadi halangan bagi Xiao Yan. Setelah aku menyelamatkan Yao Lao, aku akan menuju ke klan Gu itu. Terlepas dari betapa istimewanya Anda pada akhirnya adalah manusia. Xiao Yan mengatupkan giginya dan berbicara dengan kejam di dalam hatinya. Dia tidak merasa takut hanya karena kekuatan besar di balik klan Gu. Sun Er telah menunggunya selama bertahun-tahun. Terlepas dari situasinya, dia perlu melakukan perjalanan ke sana. Jika tidak, dia tidak berperasaan. Sepertinya aku harus segera mengeluarkan racun api di Jinsi. Pertemuan besar 4 pavilion yang disebutkan Mu King Luan akan segera dimulai. Jika saya melewatkannya, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum saya dapat menemukan Feng Zunse. Efisiensi Jin Gu agak melebihi harapan Xiao Yan. Sebelum waktu tengah hari, semua hal yang dibutuhkan Xiao Yan dikirim ke tangannya. Kabut melayang di dalam rumah batu di lereng gunung. Kabut mengandung gelombang aroma obat yang pekat dan panas yang meluap. Ada baskom kayu besar di dalam rumah batu. Jin Si duduk di dalam baskom kayu, dan air mendidih menutupi tubuhnya sampai ke lehernya. Dia tidak dapat menggunakan douki untuk memblokir suhu. Karenanya, wajah Jin Si dipenuhi dengan keringat. Api hijau giok dengan cepat menggeliat di tangan Xiao Yan tepat di samping baskom kayu. Ada banyak bahan obat yang dicampur dengannya. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi setetes cairan obat berwarna merah menyala. Dengan jentikan jarinya, cairan obat jatuh ke baskom. Permukaan air segera berubah menjadi merah karena banyak gelembung merah menyala bergolak di dalamnya. Konsumsi pil obat ini. Pil obat ditembakkan dari cincin penyimpanan Xiao Yan sebelum ditangguhkan di depan Jin Si. Dia menghisapnya dan menelannya ke dalam tubuhnya. Ketika pil obat memasuki tubuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang segera mulai menyebar, menutupi setiap inci tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan obat di dalam cairan berwarna merah panas di dalam baskom meresap ke dalam tubuhnya dari setiap pori. Di tengah bentrokan antara dingin dan panas ini, tetesan cairan keabu-abuan, yang berisi cairan kental, perlahan merembes keluar dari hidung Jin Si. Hismendesis. Tubuh Jin Si sangat gemetar saat cairan abu-abu amis merembes keluar. Giginya terkatup rapat saat mulutnya mengeluarkan suara mendesis.
Jelas, dia menderita rasa sakit yang luar biasa selama proses memaksa racun keluar. Jingu yang ada di samping juga menjadi cemas saat melihat ekspresi menyakitkan Jinsi. Tidak perlu cemas. Itu hanya rasa sakit biasa. Semuanya akan baik-baik saja jika dia bisa bertahan sebentar. Wajah Xiaoyan tenang. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok api hijau giok jatuh darinya. Setelah itu, ia mendarat di baskom kayu, dan suhu cairan berwarna merah api naik dengan cepat. Wajah Jinsi seperti arang terbakar mengikuti peningkatan cepat suhu air. Udara yang dia embuskan terasa panas. Penampilannya menyebabkan Jingu, yang sedang menonton di samping, merasa mati rasa. Jika racun api tidak dipaksa keluar, dia akan bertanya-tanya apakah Xiaoyan berencana membunuh Jinsi. Dengan munculnya nyala api, semakin banyak cairan berwarna abu-abu merembes keluar dari tubuh Jinsi. Namun, dengan pembakaran api teratai hati berkilau, racun api dengan cepat dibakar saat mereka muncul. Dengan demikian, kemurnian kekuatan obat di baskom kayu tetap terjaga. Metode menggunakan es dan api untuk mengeluarkan racun ini berlanjut selama hampir 8 jam. Baru kemudian itu berakhir karena kehabisan kekuatan obat di dalam baskom kayu. Namun, harus dikatakan bahwa racun api memang tersimpan terlalu dalam di dalam tubuh Jinsi. Xiaoyan tidak dapat sepenuhnya menghapusnya dari akarnya meskipun telah menggunakan metode ini. Menurut kecepatan ini, seharusnya mungkin untuk mengeluarkan sebagian besar racun api di tubuhmu dalam waktu 5 hari. Pada saat itu, saya akan memperbaiki cairan obat untuk Anda. Selama Anda berendam di dalamnya selama 2-3 jam setiap hari selama 2-3 bulan, racun api di tubuh Anda akan hilang sama sekali. Xiaoyan menarik api surgawi dan berbicara setelah melihat Jinsi berdiri dari baskom kayu untuk mengenakan pakaiannya. Terima kasih Tuan Xiaoyan. Suku tikus penelan emas kami pasti tidak akan melupakan kebaikan ini. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kami di masa depan, kamu bisa datang dan mencari diriku yang dulu di Gunung Mata Surga. Jinsi dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Penyakit yang telah bersamanya selama bertahun-tahun akhirnya bisa disembuhkan. Saat ini, hatinya cukup bersemangat. Xiaoyan berseri-seri. Dia memandang Jinsi, yang semangatnya jauh lebih baik. Tangannya tiba-tiba mengusap dadanya. Tampaknya ada racun yang cukup menakutkan juga hadir di dalam tubuhnya, tempat racun iblis. Hal ini juga telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Meskipun dia belum menemukan seorang elit Douzun, Xiaoyan sudah maju ke kelas Douzong. Kemampuannya untuk melawannya juga meningkat secara signifikan. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengandalkan kekuatanku untuk memperbaiki titik racun iblis dengan kemampuanku saat ini. Jika saya bisa mendapatkan Douki dari masa hidup Douzong, itu mungkin akan menjadi tonik yang bagus untuk saya. Hati Xiaoyan tanpa sadar menjadi panas saat memikirkan ini. Niatnya untuk menangani titik racun iblis bukanlah sesuatu yang dia pikirkan hanya selama 1 atau 2 hari. Selama beberapa hari berikutnya, Xiaoyan akan menghabiskan hampir 10 jam untuk membantu Jinsi mengeluarkan racun api gunung surga dalam tubuh Jinsi setiap hari. Di bawah usahanya untuk mengeluarkan racun, semangat Jinsi menjadi lebih baik setiap hari. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Xiaoyan berangsur-angsur berubah dari perlakuan seseorang yang setara dengan yang sopan dan hormat saat ini. Meskipun Xiaoyan baru saja menerobos ke kelas Douzong belum lama ini, statusnya yang lain sebagai alkemis sudah cukup untuk menyebabkan seseorang di level Jinsi memperlakukannya dengan sopan. Lagi pula, semua orang tahu betapa beruntungnya bisa berteman dengan alkemis tingkat tinggi. Upaya Xiaoyan yang tersisa selama beberapa hari ini dihabiskan di titik racun iblis di dalam tubuhnya. Setiap hari benda seperti bom waktu ini, yang telah mengganggunya selama beberapa tahun, tidak disingkirkan, itu akan tetap menjadi duri di dalam hatinya yang akan membuatnya selalu merasa sedikit tidak nyaman. Melalui studinya selama periode waktu ini, Xiaoyan juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tempat racun iblis. Namun, dia tidak sembarangan melakukan apapun.
Tempat racun iblis ini sangat menakutkan. Jika dokter peri kecil tidak memasang segel di atasnya saat itu, kemungkinan itu akan lama meletus. Xiao Yan mungkin sudah menerobos ke kelas Douzong, tapi yang terbaik adalah jika dia tidak mengambil inisiatif untuk melepas segelnya. Tidak akan terlambat baginya untuk bertindak ketika dia lebih percaya diri. Api berkobar dengan ganas di dalam baskom kayu sebuah rumah batu yang diserap oleh udara panas. Hanya bagian tengah rumah yang tidak memiliki udara panas. Tempat itu adalah tempat kepala Jin Si menonjol dari air obat. Pada saat ini, Jin Si tampak sangat energik. Baik aura dan keaktifannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dirinya yang sakit-sakitan sebelumnya. Jelas, pengusiran racun oleh Xiao Yan selama periode waktu ini cukup efektif. Kabut meresap ke tempat itu untuk waktu yang lama sebelum perlahan menipis. Air obat di dalam baskom kayu juga menjadi jernih. Cairan obat di dalamnya sudah memasuki tubuh Jin Si. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengembalikan api teratai hati berkilau ke tubuhnya. Dia juga menghela nafas lega. Beruntung dia saat ini mencapai kelas Douzong. Jika tidak, dengan kekuatan sebelumnya, akan sulit baginya untuk melakukan pengusiran racun dalam waktu lama dengan cara yang santai. Jin Si melompat keluar dari baskom kayu setelah mengenakan pakaiannya. Dia merasakan kekuatan kehidupan yang merembes keluar dari tubuhnya dan kegembiraan muncul di wajah lamanya. Dia menangkupkan tangannya dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Xiao Yan, "Adik Xiao Yan, ucapan terima kasih yang sederhana tidak akan memberikan keadilan yang besar. Aku yang dulu akan mengingat ini." Xiao Yan menyeringai. Dia mengeluarkan 2 botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Jin Si. Dia berkata, "Saya akan pergi besok. Ini adalah cairan obat dan pil obat yang dibutuhkan untuk mengusir racun. Sebagian besar racun api di dalam tubuh Anda telah dikeluarkan. Oleh karena itu, saya tidak perlu lagi menggunakan api surgawi sebagai katalis. Anda seharusnya sudah mempelajari metode pengusiran racun selama periode waktu ini. Oleh karena itu, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang itu. Jika Anda mengikuti metode ini, racun api di tubuh Anda akan benar-benar hilang dalam 2-3 bulan. Anda akan berangkat besok." Jin Si terkejut saat mendengar ini. Dia buru-buru mengkonfirmasi apa yang telah dikatakan. Xiao Yan mengangguk. Apa yang disebut pertemuan besar 4 pavilion sepertinya akan dimulai. Jika dia ingin menemukan Feng Zunze, dia hanya bisa menuju ke pavilion petir angin. Kalau tidak, para elit Douzuns itu sangat sulit dipahami. Dia tidak tahu kapan dia bisa menemukan pihak lain lagi. Karena Hall of Souls, Xiao Yan tidak dapat berbicara secara terbuka tentang masalah tersebut. Dia hanya bisa mencari secara diam-diam. Jin Si hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat desakan Xiao Yan. Dia menerima 2 botol giok dan berkata dengan suara yang dalam, "Adik Xiao Yan, jika kamu menemui masalah di masa depan, kamu dapat datang dan menemukanku di pegunungan mata surga." Bahkan orang tua Fei Tian itu tidak akan berani melakukan apapun padamu di tempat ini. Xiao Yan tersenyum. Meskipun Jin Si adalah magical beast, dia menghargai hubungan. Kekuatan suku tikus penelan emas lemah jika dibandingkan dengan pavilion petir angin. Namun, dia masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dari kelihatannya, dia adalah orang yang layak untuk berteman. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada tetua Jin Si dulu. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur di dalam ruangan yang dipenuhi dengan cahaya lembut. Tubuh bagian atasnya telanjang. Ada titik seperti tinta hitam pekat di dadanya, yang samar-samar mengeluarkan bau busuk. Di sekitar titik hitam itu ada beberapa simbol yang tidak biasa. Mereka membungkus garis hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari titik hitam. Simbol-simbol ini adalah segel yang dipasang dokter peri kecil padanya. Namun, simbol itu menjadi jauh lebih pucat setelah erosi dari titik racun iblis selama beberapa tahun ini. Sepertinya itu tidak akan bisa bertahan lama. Mata Xiao Yan berhenti di titik hitam itu.
Ada dua metode jika seseorang ingin menghilangkan bintik racun setan ini. Salah satunya adalah menemukan pakar kelas douzun untuk membantunya, sementara yang lain adalah menemukan api surgawi yang lain. Setelah 3 jenis api surgawi bergabung, akan mudah untuk memperbaiki tempat racun iblis ini. Sayangnya, Xiaoyan saat ini tidak memenuhi salah satu persyaratan tersebut. Meskipun dia belum memenuhi kedua kondisi tersebut, Xiaoyan samar-samar merasakan bahwa dirinya saat ini tidak lagi tidak berdaya melawan titik racun iblis ini seperti saat dia dulu. Terobosannya kali ini adalah keuntungan besar baginya. Xiaoyan mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam untuk beberapa saat. Setelah itu, dia tiba-tiba mengatupkan giginya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala hijau giok dengan cepat bergerak di dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di dadanya dan mengelilingi tempat racun iblis. Melihat segel pucat itu, jelas bahwa itu tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, Xiaoyan harus segera menyelesaikan tempat racun iblis ini.